Mas. Zia paham ini tidak beres. Mikhail menatap bayangan dirinya di cermin seraya mengelap sudut bibirnya dengan tisu. Kedatangan Zia juga tak dia gubris kini, mungkin hatinya masih terbawa emosi. Kenapa? Kok bisa luka? Zia mencoba menyentuhnya, tidak salah lagi itu memang benar-benar luka. Entah bagaimana kronologinya hingga bisa seperti itu. Mikhail hendak menolak kala Zia mengambil alih tisu di tangannya, namun Zia bergerak lebih cepat sebelum Mikhail sempat menolak. Jangan ngeyel, dimarahin papa ya. Sudah tahu masih saja bertanya, pikir Mikhail kesal luar biasa. Ibra yang menghantamnya dengan bogem mentah tanpa aba-aba membuat tubuhnya bahkan membentur tembok dan jangan ditanya bagaimana rasanya, jelas saja sakit. Papa kalau marah serem ya. Mikhail menghela napas pelan, dia mengangguk dan belum berani banyak bicara karena memang perih. Masalahnya sederhana, Mikhail tak terima kala Ibra menyebutnya pendusta. Maaf ya, mas begini pasti karena aku. Sebagaimana penuturan Kanaya yang sempat dia dengar, mertuanya memang takkan begitu peduli jika Mikhail masih sendiri. Hanya saja, status dia yang sudah memiliki istri membuat Kanaya maupun Ibra khawatir, itu saja. Bukan salah kamu. Mas yang salah, sayang. Meski pelan dia berusaha untuk menjawab, jika hanya sekali hantam mungkin Mikhail takkan tersiksa ini. Akan tetapi, pukulan Ibra memang berkali-kali lantaran Ibra tak terima pernyataan Mikhail yang meminta sang papa untuk tidak lupa berkaca. Kalau dinasehatin itu dengerin, bukannya bantah. Apalagi ngelawan, namanya orang tua ya pasti marah. Dia paham watak Mikhail, perkenalan mereka cukup singkat namun memahami sikap Mikhail tidak begitu sulit. Sejak awal dia mengenalnya, sudah ketahuan jika sang suami adalah pria manja dan egois yang selalu ingin menang sendiri. Tapi papa juga sama-sama suka bohong, Zia. Mas nggak salah, papa aja baperan, ucap Mikhail sama sekali tak merasa salah. Jadi bener bibirnya jadi begini karena ngelawan papa. Ingin mengelak tapi sudah terlanjur Zia ketahui, toh faktanya memang demikian dia yang berontak. Meski Mikhail hanya berani melawan Ibra dengan ucapan, tetap saja itu bukan hal yang dibenarkan. Mas cuma bela diri, bukan melawan. Lihatlah, betapa dia begitu membela dirinya dan enggan dinilai salah. Lagi dan lagi Mikhail memperlihatkan watak buruknya pada sang istri. Sama saja, mas. Pelan-pelan, Zia. Setelah cukup lama dia berbicara sebegitu pelannya, kini suaranya meninggi kala Zia menekan lukanya dengan sedikit kekuatan sebagai luapan amarah juga. Mikhail lupa jika Zia juga wajar marah sebagai pihak yang sama-sama dia tipu. Hanya saja, demi menjaga hati Mikhail wanita itu memilih untuk memperkecil masalah dan tidak begitu memusingkannya. Gak sengaja, ucap Zia menarik sudut bibir, mata Mikhail yang kini berair sepertinya menunjukkan jika dirinya benar-benar tersiksa akan rasa sakit. Punya istri tegaan, kamu kenapa ikut-ikutan mama? Semudah itu Mikhail menyimpulkan jika Zia juga berniat menyakitinya, padahal memang. Luka sekecil itu tapi ekspresinya persis abis ditusuk senjata tajam. Tega gimana? Marah sama mas aja aku enggak. Aneh sekali memang, sejak tadi hanya Zia yang memakluminya. Mungkin seisi dunia hanya Zia yang tidak marah meski Mikhail menguji kesabarannya. Tetap saja. Hati-hati, Zia ini benar-benar sakit. Mas nggak bohong, tutur Mikhail berharap Zia benar-benar mempercayainya, meski memang dia sedikit membuat drama karena pada faktanya tidak sesakit yang Zia bayangkan. Jika Zia di kamar tengah sibuk mengobati luka Mikhail, saat ini Kanaya tengah mendengar penjelasan Ibra yang juga sama marahnya. Dibandingkan Kanaya, Ibra tidak begitu cepat marah. Dia bisa menguasai keadaan dan menerima kehilafan Mikhail sebelumnya. Akan tetapi, untuk yang kali ini dia benar-benar tidak bisa memaklumi Mikhail sama sekali. Sudah berkali-kali aku tegaskan, jangan main tangan, mas. Kamu kalau udah mukul keterlaluan. Ini adalah hal yang Kanaya takutkan, suaminya benar-benar segila itu jika sudah berbuat tak peduli jika putranya mungkin saja bisa patah tulang. Hilaf, Nay. Ibra menghela napas kasar, sebelumnya memang dia hanya menasehati Mikhail tentang sikapnya yang memang dirasa kurang sopan. Akan tetapi, situasi justru memanas kala Mikhail menjawab setiap ucapan Ibra dan mengulik kembali kesalahannya di masa lalu. Hendak marah juga Kanaya tidak bisa, bagaimanapun Ibra adalah suaminya dan dia memiliki hak untuk memberikan pelajaran pada sang putra sesuai dengan caranya. Ya sudahlah, semua sudah terjadi. Mau bagaimana lagi? Kanaya kembali mengelus dadanya, menatap meja kerja Mikhail yang kini tak lagi tertata. Bisa dipastikan kemarahan Ibra kali ini benar-benar tak terbendung. Beresin, mas.
Kenapa jadi Mas yang beresin? Dialah. Mana bisa begini, dengan jelas yang membuat meja kerjanya tak karuan lagi adalah Mikhail sendiri, jelas saja Ibra menolak. Ya Tuhan, kan Mas yang buat semuanya jadi begini. No, Mikhail yang berbuat, kenapa Mas yang tanggung jawab? Ibra berlalu dan tidak ingin berlama-lama terjebak di ruang kerja Mikhail. Meninggalkan Kanaya yang terpaksa menata kembali benda-benda yang tercecer di lantai. Dia enggan jika harus meminta Rani ataupun Ningsih, hal semacam ini bisa dia selesaikan sendiri meski harus sembari meratapi dua pria penting dalam hidupnya. Syakil, Mama harap kamu jangan seperti ini nanti. Bertahan dengan harapan yang masih menjadi tanggung jawab Syakil. Putra bungsunya memang berbeda, meski memang sikap Ibra masih menurun dalam diri Syakil, tapi tidak sepenuhnya seperti Mikhail. Di ruang keluarga kini Ibra berdiam diri, duduk santai seakan tidak ada masalah sama sekali. Selesai mengelilingi kediaman Mikhail yang baru, dia merasa lelah. Sejak tadi putranya belum keluar juga, mungkin memang benar-benar marah. Ibra peduli tentang itu? Sama sekali tidak. Jika hanya Mikhail dia tak begitu peduli, selagi Kanaya tidak ikut marah bagi Ibra semua baik-baik saja. Cek, mengganggu saja. Sebentar. Dia baru saja hendak menikmati acara televisi kesukaannya, suara bel membuat Ibra terpaksa berjalan ke depan demi membukakan pintu. Kenapa, Bas? Bos muda di mana? An-eng yang dia minta sudah tiba, ucap Bastian menunjuk ke arah pria bertopi yang juga Ibra kenali. An-eng. Dia beli An-eng. Ibra menganga, dia memang menyukai binatang tapi tidak dengan makhluk penggonggong itu. Iya, bos. Katanya buat jagain rumah. Berapa ekor dia beli hewan itu? Tanya Ibra mulai khawatir, pasalnya jika Mikhail bertindak kerap di luar nalar dan kerap berlebihan. 4 ekor, bos. Semuanya jantan dan dijamin bos muda tidak akan kecewa. Seru Babas percaya diri sekali jika Mikhail akan bahagia dengan kabar ini. Dasar Sin-eng, untuk apa Mikhail membeli hewan itu hingga 4 ekor? Putranya ingin berburu atau bagaimana, pikir Ibra bingung. Santai. Dasar An. Biasa saja kan bisa. Bentak Ibra kaget kala hewan menakutkan itu mulai menggonggong dan menjulurkan lidahnya. Sungguh di mata Ibra ini terlalu menakutkan. Ya namanya An-eng memang begitu, bos. Terserah. Panggil Mikhail sana, dia di kamar, tita Ibra kemudian dan dia memilih kembali masuk karena enggan berurusan dengan makhluk itu. Tak jauh berbeda dengan Ibra, reaksi yang sama juga diperlihatkan Kanaya maupun Zia. Kelakuan putranya yang tak lazim itu membuat sang mama terguncang. Untuk apa? Dengan alasan apa? Dan di antara hewan peliharaan kenapa An-eng yang Mikhail pilih? Mas. Kenapa? Lucu kan, sayang? Lucu di mananya, sejak kapan hewan semenyeramkan itu dianggap lucu? Melihat dari jarak 10 meter saja Zia takut, kini Mikhail hadirkan di rumah dan jumlahnya tidak hanya 1. Hai. Buat apa kamu pelihara An-eng sebanyak itu? Kanaya tak habis pikir, inspirasi dari mana yang membuat Mikhail memutuskan memelihara hewan berkaki 4 itu. Jaga rumah, Ma. Karena mungkin aku akan sering pulang terlambat, jika hanya mengandalkan security aku khawatir, Ma. Memang tidak salah, tujuannya sangat benar. Akan tetapi, Mikhail tidak memahami keadaan lebih dulu. Jika dia memelihara hewan itu, yang takut bukan hanya penjahat melainkan istrinya sendiri. Kamu jangan bercanda ya, aku nggak suka sama mereka, Mas. Semakin takut lagi kala hewan itu seakan menyapa majikan barunya. Mikhail menarik sudut bibir, ekornya yang bergerak-gerak dan lidah 2 warna yang menjulur itu menunjukkan jika An-eng yang Brian pilihkan benar-benar bisa diandalkan nantinya. Enggak, itu juga dirantai, sayang. Tenang dong. Mau dirantai ataupun dipasung sekalipun dia tidak peduli. Yang namanya An-eng tetap saja menakutkan dan Zia sama sekali tidak suka. Meski Mikhail berusaha menenangkannya, tetap saja rasa takut Zia sebesar itu. Kandangin sana. Harusnya tanya aku dulu sebelum beli apa-apa tuh, kesal Zia mencubit lengan Mikhail sekuatnya. Jika benar begini, Zia berpikir semua yang Mikhail ungkapkan pada Zidni maupun Laura tidak berbohong sama sekali. An-eng yang dia maksudkan ialah peliharaannya sendiri. Mengingat hal ini, Zia tiba-tiba berpikir tentang ucapan Mikhail yang lainnya, jika sampai terrealisasikan, Zia lebih baik kembali ke rumah mertuanya. Bas jangan lupa kasih makannya ya. Lebih menyebalkan lagi Bastian seakan menyukai tanggung jawab barunya. Gonggongannya membuat dada Zia berdebar tak karuan. Sejak tadi dia menggenggam erat tangan Mikhail lantaran khawatir suaminya justru menghampiri dan nanti terjadi hal-hal yang tidak diingini.
Dasar aneh, Mama nggak habis pikir sama jalan pikiran kamu, Mikhail. Kanaya berlalu masuk dan memilih menemui Ibra. Suaminya sejak Teddy sama sekali tak tertarik untuk melihat lebih dekat. Alasannya sama saja seperti Zia, mendengar suaranya saja Ibra sudah ketakutan, apalagi jika berdekatan. Ketiganya sama sekali tak menerima kehadiran An-Eng itu sebagai personil baru di rumahnya. Lain halnya dengan Mikhail yang merasa cita-citanya benar-benar berhasil, dengan begini bisa dipastikan Zidni ataupun Laura tidak akan tertarik berkunjung ke rumahnya. Ayo masuk, hari ini perkenalannya cukup di sini dulu ya, besok-besok kalau kamu mau interaksi sama mereka baru boleh, tutur Mikhail seolah Zia benar-benar menyukai mereka. Dia enak aja, sorry. Siapa yang mau interaksi sama mereka, digigit baru tahu rasa. Zia memukul perut Mikhail hingga pria itu mengadu sakit, sebelum meninggalkannya masuk nampaknya Zia merasa tak puas jika belum menyakitinya. Zia, tunggu, sayang. Kamu marah. Sudah terlanjur, lagi pula jika mendengar alasan Mikhail memelihara An-Eng tidaklah masalah. Akan tetapi, jumlahnya yang mencapai 4 ekor itu cukup berhasil membuat Zia naik darah. Enggak, cuma lain kali Mas pikir-pikir lagi deh. Langkahnya kian cepat saja, semakin cepat Zia semakin cepat juga langkah Mikhail. Mereka berjalan beriringan dan disaksikan Ibra serta Kanaya. Kanaya seakan menyesal telah membela Mikhail di hadapan Ibra sebelumnya. Itu yang selalu kamu bela, bisik Ibra di dekat telinga Kanaya, puas sekali rasanya jadi Ibra saat ini. Mas diem ya, Mas juga suka belain dia kalau aku marah. Sama-sama, mereka tidak ada bedanya. Baik Ibra maupun Kanaya sama saja. Sama-sama kerap menjadi tameng jika salah satunya meluapkan amarah pada Mikhail. Sayang, beneran nggak marah? Sebenarnya bukan marah, hanya saja telinga Zia terasa sakit akibat gonggongan keempat hewan kesayangan Mikhail itu. Mungkin Bastian terlalu bahagia sehingga berusaha membuat makhluk berbulu itu terus saja bersuara. Enggak, masa marah? Mulutnya memang tidak mengatakan dia marah, akan tetapi sejak tadi Mikhail mengikuti Zia terus-menerus dan Zia sibuk sendiri dengan kesibukannya. Keberadaannya di dapur benar-benar mengganggu sebenarnya. Rani dan Kanaya hanya bisa saling pandang dan memendam semua cercaan tertahan dalam diri mereka. Terasa sekali perbedaannya, Mikhail sebebas itu lantaran ini memang rumah untuk mereka berdua. Dia tidak peduli meski di sini ada orang lain, padahal di rumahnya ada Ibra yang bertamu dan dia memilih berada di sisi sang istri lantaran kemarahannya pada Ibra masih begitu tingginya. Astaga, Mikhail. Kamu mending ngobrol sama papa sana, ngapain di sini? Ganggu, Kyle. Ingin rasanya Kanaya menyiram sup yang kini mendidih ke kakinya agar pria itu sejenak menjauh. Pembicaraan dia masih sama dan terus saja membahas perkara penghuni baru di rumahnya. Cak, papa sibuk sama Om Axel di sana. Ngapain aku ikutan, main catur nggak bisa bertiga, Ma? Jawabannya akan selalu ada, Zia bahkan bingung bagaimana cara membuat suaminya menjauh. Butuh sekali dia validasi jika tidak marah, meski sudah dia jelaskan berkali-kali jika tidak marah tetap saja Mikhail berusaha mendapatkan perlakuan manis dari sang istri sebagai bukti jika memang tidak marah. Ya tapi kamu di sini ganggu, Mikhail. Mama mau masak astaga. Sentak Kanaya kian meninggi. Ya Tuhan Mama. Aku nggak ganggu, lagi pula yang aku peluk Zia bukan Mama. Istrinya sudah malu luar biasa namun Mikhail sama sekali tak memikirkan hal itu. Wajah temboknya memang terlihat amat tenang dan menurut dia tidak ada yang salah. Alangkah menyesalnya jadi Kanaya, sejak kemarin putranya sudah berulah. Susah payah dia membela Mikhail di hadapan Adiba, memohon agar Adiba memberikan maafnya. Akan tetapi, yang terjadi justru berbeda dan memang benar kata Syakil jika membela Mikhail adalah awal dari sebuah penyesalan. Dan, ada tamu, cari dan Mikhail katanya. Kanaya dan Zia saling tatap kala Ningsi berlari dari pintu depan. Pikiran mereka sudah macam-macam dan Zia ketar-ketir apalagi yang datang setelah ini. Sendirian. Iya, dan sendiri. Mikhail melepas pelukannya, hendak berlalu dan menemui tamu yang dimaksudkan oleh Ningsi. Akan tetapi, baru saja melangkah Zia menarik pergelangan tangan Mikhail dan menatap Mikhail dengan sebegitu tajamnya. Apalagi? Mas nggak beli babi juga kan? Tanya Zia tak memberikan izin suaminya untuk menjauh sedikit pun. Enggak, Zia. Mas lihat dulu, kamu tunggu di sini ya, tutur Mikhail pelan dan meminta Zia untuk tidak mengikuti langkahnya. Mikhail perlu tahu lebih dulu karena tuduhan Zia kali ini memang salah. Aku mau ikut.
Tunggu di sini saja, ini urusan laki-laki, Zia. Surprise. Membuat panik saja, Mikhail sudah menduga-duga siapa yang datang selanjutnya. Pasalnya dia benar-benar khawatir jika yang datang adalah manusia-manusia tak bermalu itu. Cak, kau kenapa tidak menghubungiku lebih dulu? Wajah senyum-senyum Edgar terlihat menyebalkan bagi Mikhail. Rasanya lebih baik didatangi babi sungguhan daripada pria Sin Eng yang sempat mengatakan jika Zia adalah tokoh fiksi khayalan Mikhail. Tidak perlu repot-repot, Kyle, aku bisa datang sendiri tanpa perlu kau jemput. Siapa juga yang ingin menjemputnya, sama sekali Mikhail tak memiliki pikiran ke sana. Yang dia maksudkan sebaiknya memberitahu lebih dulu ialah agar dia bisa memerintahkan Jackson yang tengah berjaga di pintu gerbang untuk menahan kedatangannya. Mau apa kau? Tanya Mikhail malas semalas-malasnya, bahkan saat ini menatap Edgar saja dia enggan. Mengucapkan selamat untukmu lah, lihat kau pasti suka hadiah yang aku bawakan. Edgar dengan percaya diri yang luar biasa besar membawakan sebuah guci antik dan bisa dipastikan mahal harganya. Sayang sekali, hal-hal yang begitu sama sekali tidak Mikhail sukai. Bawa pulang saja, seleramu kuno sekali, ketus Mikhail kemudian berlalu dan pergi tanpa peduli jika Edgar akan tersinggung atau lainnya. Wah, hei kau tahu ini harganya berapa? 1,7 M. Hingga detik ini Mikhail belum mempersilahkan Edgar masuk. Ya, jangan bicara perihal sopan santun karena hingga saat ini Mikhail paling sangat pemilih dalam bersikap terhadap orang lain. Tapi bagiku tidak berguna, kau simpan saja. Edgar menghela napasnya kasar, sungguh kecewa dia hari ini. Setelah tadi pagi merayu Gabi namun yang terjadi justru amukan lantatan wanita itu tengah datang bulan di hari pertama. Kini, setelah jauh-jauh didatang dan mendapat alamat dari Brian yang terjadi justru penolakan Mikhail padahal hadiah yang dia bawakan tak main-main. Mas, kenapa nggak masuk? Cukup lama berbincang perihal benda antik itu, suara lembut nan menenangkan itu terdengar dan membuat Edgar terpana dalam waktu sekejap. Wajahnya, suaranya, kelembutannya dan ini benar-benar sempurna. Kecantikan Zia di foto hanya 25% dari keseluruhannya, pria itu bahkan lupa jika yang kini dia tatap adalah istri orang. Hentikan, Edgar. Kau mau pulang dalam keadaan buta. Ancam Mikhail tiba-tiba kesal akibat Edgar yang tiba-tiba bungkam, terdiam dan tanpa suara dengan mata yang benar-benar terkunci memandangi istrinya. Istrimu? Tanya Edgar kembali mengedipkan matanya berkali-kali. Sewaktu pernikahan dia tak memiliki waktu untuk bertemu lebih lama dengan mereka, jadi wajar saja kali ini dia dibungkam pesona Zia. Edgar seakan tak percaya, wanita ini benar-benar berbeda. Kelasnya berbeda dengan yang kerap Mikhail jadikan pemuas belaka selama ini, sempat meragukan kecantikan Zia dan mengatakan jika Zia hanyalah gadis belia yang bodinya saja masih dalam pertumbuhan, kini Edgar tertampar kenyataan. Menurutmu, apa mungkin istri Brian ku bawa ke sini? Pertanyaan yang memang tak seharusnya ditanyakan, tidak penting dan lebih baik tidak dijawab. Edgar tak peduli dengan ketusnya seorang Mikhail, baginya selagi Zia begitu baik maka tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Edgar, benarkah ini yang namanya Zia? Senyum Edgar menghangat, sumpah demi apapun Mikhail ingin sekali meremas wajah pria blasteran itu tiba-tiba. Dengan santainya dia mengulurkan tangan dan mengedipkan matanya sebagai sebuah perkenalan. Zia ragu, dia tatap suaminya sebagai ungkapan meminta izin untuk menerima jabatan tangan Edgar. Tidak ada senyum, Mikhail menatap Zia datar dan istrinya paham apa makna tatapan itu. Santai saja, aku hanya ingin mengenalmu. Salam kenal, sahabat Mikhail. Lepaskan tanganmu, lancang sekali. Mikhail mendaratkan telapak tangannya dengan kekuatan yang tidak bisa diragukan. Pria itu benar-benar menarik Zia agar semakin menjauh dari sisi Edgar. Guci itu, benda unik yang Edgar bawa sebagai oleh-oleh membuat Zia tertarik. Hanya saja untuk meminta pada Mikhail dia tak seberani itu, karena sejak tadi antara dua pria itu terus saja berdebat dan tidak ada usainya. Wah, kau memang benar-benar kaya. Rumahmu besar sekali, kau tidak berpikir memberikanku satu kamar untuk beberapa tahun, Kyle. Dia tengah berusaha merayu konglomerat yang royalnya luar biasa ini. Syukur-syukur dia kabulkan, pikir Edgar mulai nakal. Bercanda, bro. Mengerikan sekali, tatapan mata Mikhail sudah menjawab dia sama sekali tidak berminat memberikan tumpangan untuk Edgar. Jangan menakutkan begitu, kenapa kau jadi persis adikmu? Melihat mata Mikhail yang berkilap itu, Edgar teringat akan sosok Shakil, adik kandung Mikhail yang sejak lama menjadi musuh bebuyutannya.
Baru kali itu dia bahkan ciut dengan dingin dan diamnya seseorang. Singkat saja, kau sebenarnya mau apa datang ke sini? Jika hanya mengucapkan selamat, rasanya tidak mungkin Edgar sampai rela datang jauh-jauh. Entah bagaimana cara dia merayu Brian hingga mendapatkan alamatnya dengan cepat. Jawab jujur, Kyle. Sebelum dia, apa kau juga menghamili wanita lain? Selidik Edgar setengah berbisik, meski di ruang tamu hanya ada mereka tetap saja dia harus berhati-hati. Kau gila. Kau lupa siapa aku, Edgar. Sejak kapan aku sudi melakukannya tanpa pengaman? Mikhail melemparkan bantal tepat di wajah Edgar tanpa sempat pria itu tepis. Aku serius, Kyle. Jenny datang menemuiku dalam keadaan hamil besar, dan yang terakhir berhubungan dengannya adalah kau. Edgar bukan menduga lagi, melainkan menuduh. Sinting, jaga bicaramu, Edgar. Wajar saja sejak tadi firasatnya mulai tak nyaman, berita ini berhasil membuat mood Mikhail hancur lebur. Sebagai seorang pria yang sudah beristri ini adalah bencana. Kyle. Aku tidak bercanda, hampir 1 bulan Jenny berada di apartemenku dan aku terpaksa tinggal di apartemen Gaby. Semua kulakukan agar dia tidak mengusikmu, aku bahkan terpaksa menyembunyikan fakta jika kau sudah sembuh total. Penuturan Edgar membuat Mikhail susah payah menelan salivanya. Tidak, dia tidak seburuk itu dan yakin 100% jika bayi dalam kandungan Jenny bukan anaknya. Brian tahu masalah ini. Edgar menggeleng, selama ini hanya dia dan Gaby yang menyimpan rahasia ini. 1 bulan, Jenny masih hidup dalam kekhawatiran dan menunggu Mikhail datang padanya dengan begitu sabar. Aku tidak mungkin menghamilinya, Edgar. Aku sudah punya istri, kau paham kan? Mikhail berucap pelan dengan rahang yang kini mengeras, pernyataan Edgar membuat jiwanya terguncang di siang ini. Terlepas dari kau punya istri atau tidak, Jenny mengenalmu sebelum Zia datang. Dan jangan lupakan seberapa dekat kalian dulu, partner ranjang tanpa imbalan yang paling setia adalah dia, Kyle. Tutup mulutmu, Edgar. Jas oral sekes. Tidak lebih, tekan Mikhail menggeleng pelan, mana mungkin dia bisa menerima ini semua. Itu kau dalam keadaan sadarnya, saat mabuk bagaimana? Kalian berdua di Bali bagaimana? Kau lupa, Kyle. Mikhail mendengkus kesal, sekalipun memang demikian tidak mungkin Mikhail bisa benar-benar lupa, semabuk apa dia kalau memang sampai segila itu. Mas, ini minumnya. Iya, sayang. Zia datang, mereka kembali diam dan sesaat pembicaraan terhenti. Mikhail menggigit jemarinya, dadanya berdebar dan ketakutan yang tiba-tiba menjalar tak bisa dia ungkapkan kini.